Omahmu agrono piring, dudu beling. Pagarilah rumahmu dengan piring, jangan dengan pecahan beling. Mengajak kita, mengingatkan kita untuk membangun rasa aman dan damai, bukan membangun pagar yang membahayakan orang lain yang mau masuk, tetapi membangun pagar kebaikan dengan siapa saja, dengan orang-orang di sekitar kita. Ketika saling berbuat baik, maka kedamaian, kesejahteraan sungguh akan tercipta. Maka bagaimana kita semua diajak untuk tidak tamak, tetapi kita mau rela berbagi dengan sesama. Kita menimba rahmat keselamatan di gereja ini. Kita bertumbuh berkembang di dalam iman, dan kita pun siap diutus untuk membawanya juga kepada sesama kita. Hidup kita pun menjadi aliran air, menjadi aliran sungai yang membawa kebaikan bagi sesama di sekitar kita yang kita jumpai setiap harinya. Maka Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita sungguh bersyukur atas gereja Katedral Semarang ini. Sudah 85 tahun berdiri kokoh, menjadi tempat bagi seluruh umat beriman yang datang ke sini untuk berdoa, memuliakan Tuhan, menimba rahmat keselamatan dari Tuhan. Dan kita semua diingatkan supaya dari gereja ini, setelah kita berdoa, memuji memuliakan Tuhan, menimba rahmat dari Tuhan, kita diutus pergi, mengalir ke berbagai macam tempat di sekitar kita untuk membawa berkat Tuhan ini kepada sesama kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersamamu. Ibu Bapak, saudara-saudara, rekan-rekan muda, anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat malam, berkah dalam. Selamat datang di gereja Santa Perawan Maria Ratu Rosario Suci, Randusari Katedral Semarang ini. Pada malam hari ini kita bersama-sama merayakan Ekaristi. Secara khusus kita hari ini hari Minggu biasa yang ke-18 dan Gereja Katedral secara khusus merayakan Hari Raya Pemberkatan Gereja Katedral Semarang ini. Kita bersyukur atas gereja yang dibangun ini menjadi tempat bagi kita untuk berdoa, memuji memuliakan Tuhan, dan menimba rahmat keselamatan untuk perjalanan kehidupan kita setiap harinya. Dan sebagai gereja katedral, gereja ini menjadi pemersatu, menjadi ibu dan kepala, mater et caput bagi seluruh gereja di Keuskupan Agung Semarang ini. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Sehat? Syukur kepada Allah. Rezeki lancar? Amin. Baik. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita bersama-sama merayakan secara khusus Hari Raya Pemberkatan Gereja Katedral Semarang ini. Gereja Katedral Semarang selesai dibangun tahun 1937, lalu diberkati tanggal 30 Juli 1937 oleh Monsinyur Willeken, Vikaris Apostolik Batavia waktu itu, karena Semarang masih menjadi bagian dari Vikariat Apostolik Batavia. Kalau dihitung itu sudah 85 tahun usia bangunan gereja ini. Dan kalau diperbandingkan dengan usia manusia, tentu sudah cukup tua. Dalam Mazmur sendiri dinyatakan bahwa usia manusia itu 70 tahun atau 80 jika kuat. Maka ini sudah melewati batas usia manusia. Namun kalau diperbandingkan dengan sejarah kehidupan, sejarah keselamatan, itu belum apa-apanya. Kalau sejarah keselamatan Allah kepada manusia itu sudah sejak semula dunia diciptakan. Sejarah keselamatan melalui Yesus Kristus sebagai kepenuhan dan puncak keselamatan itu sudah 2000 tahun lebih lamanya.
Maka 85 tahun itu belum apa-apanya. Sehingga sungguh ini menjadi rahmat bagi kita bahwa gereja ini diharapkan sungguh memberi kehadiran keselamatan yang sudah berlangsung lama di dalam sejarah kehidupan manusia dan kemudian dipuncaki, dilengkapi melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini, Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan. Perumpamaan yang mengingatkan kepada kita untuk tidak berlaku tamak, karena usia manusia itu tidaklah lama. Tadi dibandingkan, kalau 80 tahun itu batas usia manusia menurut Mazmur, itu pun sudah lebih jika kuat. Sehingga ada ungkapan Jawa yang mengatakan bahwa urip iku sak dermo mung mampir ngopi. Orang ngombe tapi ngopi dan lain-lainnya. Tetapi bahwa mau menyatakan bahwa sungguh singkat. Sehingga bagaimana waktu yang singkat ini perlu diisi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang membawa berkat untuk kehidupan. Tidak berlaku tamak, karena segala hal yang ada di dunia ini sifatnya hanya sementara untuk kita. Hidup kita pun sementara. Segala yang di dunia ini pun juga sementara. Maka janganlah kita mengandalkan segala hal yang di dunia ini. Segala yang di dunia adalah sarana bagi kita untuk sampai kepada kehidupan abadi, yaitu keselamatan dari Tuhan. Maka dalam perumpamaan tadi dikisahkan seorang yang kaya, yang hanya memikirkan harta kekayaan, ia kumpulkan untuk dirinya sendiri. Bahkan sebenarnya kalau dilihat sungguh tragis, bukan hanya setelah ia bekerja bersusah payah mengumpulkan harta kekayaan lalu mati, tetapi ia mati dalam kesendirian di tengah kekayaannya. Bagaimana tidak? Ia berbicara dengan dirinya sendiri, bukan dengan orang lain. Di akhir di sana diceritakan bagaimana orang itu berkata, "Jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya." Ngomongnya dengan dirinya sendiri, tidak dengan yang lain. Keengganan untuk mau berbagi dengan sesamanya, hanya semuanya untuk dirinya sendiri. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam gereja kita, dalam gereja katedral, di atas ada tulisan Ego quasi rosa plantata super rivos aquarum fructificavi. Artinya, aku bagaikan bunga mawar yang tumbuh subur di tepi aliran sungai. Sungguh bahwa gereja ini diharapkan menjadi sumber rahmat bagi kita, rahmat keselamatan yang menumbuhkan iman kita menjadi seperti bunga mawar yang indah, karena dialiri oleh rahmat kasih Tuhan, air yang mengaliri aliran sungai, dan kita adalah bunga-bunganya. Namun juga setelah kita menimba rahmat keselamatan di gereja ini, kita diingatkan supaya kita pun juga menjadi aliran air itu sendiri yang membawa berkat kepada siapapun yang kita jumpai, agar mereka pun juga bertumbuh berkembang seperti bunga mawar yang indah. Berkat Tuhan yang kita timba, yang kita terima dalam gereja ini, bisa kita alirkan, bisa kita bagikan juga untuk sesama kita, untuk saudara-saudara kita yang lain. Maka bacaan Injil hari ini sungguh mengingatkan kita semua, kita tidak dilarang untuk menjadi kaya. Kita boleh menjadi kaya, tetapi jangan kita hanya mengandalkan kekayaan itu untuk hidup kita. Tetapi kekayaan itu menjadi sarana kita untuk berbagi berkat, sarana kita untuk menjadi dekat dengan sesama kita, sarana bagi kita untuk memuji, memuliakan Allah melalui kebaikan pada sesama kita. Ada ungkapan Jawa yang mengatakan, omahmu pagerono piring, dudu beling. Pagarilah rumahmu dengan piring, jangan dengan pecahan beling. Mengajak kita, mengingatkan kita untuk membangun rasa aman dan damai, bukan membangun pagar yang membahayakan orang lain yang mau masuk ke dalam rumah kita, tetapi membangun pagar kebaikan dengan siapa saja, dengan orang-orang di sekitar kita. Ketika saling berbuat baik, maka kedamaian, kesejahteraan sungguh akan tercipta. Maka bagaimana kita semua diajak
untuk tidak tamak, tetapi kita mau rela berbagi dengan sesama. Kita menimba rahmat keselamatan di gereja ini. Kita bertumbuh berkembang di dalam iman, dan kita pun siap diutus untuk membawanya juga kepada sesama kita. Hidup kita pun menjadi aliran air, menjadi aliran sungai yang membawa kebaikan bagi sesama di sekitar kita yang kita jumpai setiap harinya. Maka Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur atas gereja Katedral Semarang ini. Sudah 85 tahun berdiri kokoh, menjadi tempat bagi seluruh umat beriman yang datang ke sini untuk berdoa, memuliakan Tuhan, menimba rahmat keselamatan dari Tuhan. Dan kita semua diingatkan supaya dari gereja ini, setelah kita berdoa, memuji memuliakan Tuhan, menimba rahmat dari Tuhan, kita diutus pergi, mengalir ke berbagai macam tempat di sekitar kita untuk membawa berkat Tuhan ini kepada sesama kita. Semoga dengan segala hal yang kita upayakan, segala tindakan pujian kita kepada Tuhan, dan kebaikan yang kita lakukan kepada sesama kita, nama Tuhan semakin dimuliakan kini dan sepanjang masa. Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa, mohon berkat untuk gereja kita tercinta ini. Allah, sumber keselamatan manusia, sebagai sarana bagi kami untuk meluruskan nama-Mu, Engkau telah menganugerahi gereja katedral ini yang berada di bawah lindungan Santa Perawan Maria, Ratu Rosario Suci. Semoga Engkau senantiasa memberkati dan melindungi gereja kami ini dari segala ancaman, bahaya, dan godaan, sehingga tetap berdiri kokoh dan teguh, agar iman umat-Mu pun semakin teguh di bawah naungan-Mu. Semoga dengan sarana gedung gereja ini, semakin banyak umat terlibat membangun persaudaraan dan paguyuban iman dengan saling ambil bagian untuk mewartakan sabda-Mu melalui aneka karya dan bidang-bidang, sehingga semakin banyak orang mau mengikuti Engkau. Ya Allah, Bapa Maha Pengasih, semoga Engkau juga berkenan memberkati kursi tahta kegembalaan uskup kami sebagai lambang kekuasaan yang telah Engkau berikan untuk menggembalakan kami kepada Sang Gembala Utama. Semoga dengan tahta kekuasaan dan perpanjangan tangan-Mu sebagai generasi penerus Santo Petrus, uskup kami dapat membawa kami semakin meresapi sabda-Mu dan akhirnya mampu kami lakukan pada kehidupan sehari-hari. Berilah kiranya kesehatan dan kekuatan bagi Bapak Uskup kami, sehingga mampu menjalankan tugas kegembalaan dengan gembira dan penuh semangat. Ini semua kami aturkan kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kelahiran-Mu, Engkau telah berkuasa. Tuhan, Engkau telah memberi kami roti surgawi yang lezat dan nikmat. Ibu, Bapak, dan Saudara-saudari, selanjutnya marilah kita ikuti bersama pemberkatan ke-85 tangkai mawar oleh Romo. Kemudian bunga mawar tersebut akan dibagikan oleh para petugas kepada umat. Sedangkan Romo akan membagikannya kepada perwakilan para petugas liturgi, perwakilan dari misdinar, lektor, prodiakon, petugas tatib, dan petugas paduan suara. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama mohon berkat untuk bunga-bunga mawar ini yang akan dibagikan kepada Anda, sebagian dari Anda, dan semoga dengan menerima bunga mawar ini juga siap sedia untuk diutus membawa berkat kepada siapa saja yang dijumpai melalui doa dan karya-karya kita. Ya Allah, keharuman dan keindahan bunga-bunga ini melambangkan kemuliaan nama-Mu. Kami mohon berkat-Mu untuk bunga-bunga ini yang akan kami bagikan kepada segenap umat beriman, agar melambangkan rahmat kasih-Mu kepada kami semua yang akan kami bagikan pula kepada sesama kami. Semoga keindahan bunga ini, segala doa, pujian, dan kebaikan yang kami lakukan membawa kemuliaan bagi nama-Mu di seluruh muka bumi ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Selamat bergembira, selamat bersukacita, berkumpul bersama keluarga, dan semoga kita bisa membawa berkat kebaikan bagi sesama kita. Terima kasih kepada para petugas perayaan Ekaristi pada malam hari ini, petugas KUR, organis, pemazmur, prodiakon, lektor, misdiner, petugas tatib, multimedia, komsos, tata hias altar, dan semua yang mendukung perayaan Ekaristi ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Mari sekarang kita bersama mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur